Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh suatu kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kita semua. Kalau sore hari ini kita boleh bersekutu bersama-sama di dalam roh dan kebenaran, di dalam kasih Tuhan. Mari kita akan mulai persekutuan kita sore hari ini. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Berikan penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang layak kita puji dan kita tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur sore ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, ini semua karena anugerah kemurahan-Mu yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebab itu kami mau mempergunakan waktu yang ada Tuhan untuk terus bersekutu dengan Engkau, memuji dan menyembah Engkau, hidup dalam kemurahan-Mu Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin terus hidup berkat dengan Engkau Yesus, sebab Engkau memberikan kasih-Mu yang terbesar telah menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan dalam menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami, ini pujian kami di hadirat-Mu. Mari sama-sama angkat pujian ini di hadirat Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah
Engkau Allah jaminan dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau satu-satunya juru selamat kami yang sanggup menolong kami. Engkau satu-satunya Allah yang senantiasa menyertai kami. Engkau satu-satunya Allah yang menopang dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau pakai kehidupan kami Tuhan selalu berguna untuk hormat kemuliaan-Mu. Bahkan kami sangat percaya penyertaan-Mu yang sempurna, perlindungan-Mu yang nyata sampai saat ini Tuhan. Semua karena kasih-Mu yang begitu besar pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan suara-Mu. Mari Tuhan berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami siap untuk Engkau bentuk seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di pujian kami, di penyembahan kami, bahkan ini doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kami sambut berkat firman-Mu. Mari kita semuanya sepakat sama-sama katakan, amin. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebetulnya ada hamba Tuhan yang lain, tapi karena beliau sedang sakit, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Memang kita sedang dalam kondisi PSBB, tapi aturan main dikatakan ibadah boleh, cuman kapasitas 50%, kita lebih kurang tidak sampai 50%. Jadi kita tidak menyalahi pemerintah yang ada, tapi kita tetap ingin menikmati jiwa kita dipuaskan oleh Tuhan. Karena jiwa kita yang bisa memuaskan hanya Tuhan, ya. Jadi kita berhimpun hanya saling tanda petik menguatkan, ya. Jadi sekali lagi kita datang bukan sesuatu yang lain, tapi kita ingin ketemu dengan Tuhan. Oke? Ya. Sebagai ayat awal, saya membaca di dalam Ibrani 11, ayat yang sudah terkenal sekali. Ibrani 11 ayat 6, saya membacakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Tolongkan, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan. Uang, jabatan, kedudukan, no way. Hanya dengan iman. Iman yang bagaimana? Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Itu iman. Mata kita tidak melihat, tapi iman mengatakan Allah ada di sini, ya. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ringkasannya, apabila kita berdoa, ada iman enggak? Iman yang bagaimana? Iman yang mengatakan bahwa Allah itu ada, walaupun mata kita tidak melihat. Itu namanya iman. Kalau sudah dilihat dengan mata, ngapain dengan iman? Karena iman melihat sesuatu yang belum kelihatan. Dan Allah ada sejak dunia ini belum ada. Allah sudah ada. Dan Allah ada di mana-mana. Dia tidak dibatasi gerak ruang, ya. Dan berarti Allah ada juga di sini. Itu berarti kita punya modal. Kita semua percaya Allah ada di sini, ya. Mata kita tidak melihat,
tangan kita tidak bisa meraba, tapi Allah ada di sini. Iman kita mengatakan demikian. Dan orang yang beriman seperti itu dapat upah. Ya. Yang memberi upah adalah Allah yang tidak kelihatan itu. Dia tadi katakan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekalipun kita tidak melihat Dia, tapi kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Kita membawa hati kita, bukan membawa persembahan, karena Alkitab bilang ketaatan lebih mulia daripada persembahan. Jadi kalau kita taat datang pada Tuhan, kita taat pun datang kepada Dia. Lebih dari persembahan, sekalipun kita tidak bawa uang, kita tidak bawa sesuatu. Dan katakan Allah akan memberi upah. Luar biasa sekali. Allah memberi upah sekalipun kita tidak bawa materi, tapi akan memberi upah. Ada seorang guru ditanya anaknya, "Bu, kenapa sih kok ibu suka berdoa? Tapi dari dulu kok saya lihat ibu hidupnya gitu aja terus." Ibu ini bilang apa? "Iya nak, bahkan dari pihak ibu banyak yang hilang." "Oh, iya kan Bu? Ngapain dari kita berdoa, ngapain kok banyak hilang?" "Iya, sok cerewetnya hilang, ya, gampang marahnya hilang, apa lagi? Gawene ngurumpi hilang." Kalau kita datang pada Dia, akan dibentuk sesuai dengan Dia. Orang bermain air basah, orang bermain api hangus. Jadi siapa yang kita dekati, Dia itu yang akan mentransfer. Jadi kita kalau mendekati Allah, maka pribadi Allah itu akan mentransfer kita. Pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Padahal kita ingin hidup kita kelak seperti Yesus. Ada nyanyian seperti Yesus. Dan kalau tidak seperti Yesus, bagaimana kita bisa pulang ke rumah Bapak? Tidak seperti anakku kok. Yang dulunya gaulnya cerewet, ya tetap cerewet terus. Dulunya gaulnya ngurumpi, tetap ngurumpi terus. Lagi, dulunya suka gosip terus. Dan ini untuk bisa mengalahkan daging, cuma satu resepnya. Matius 26 ayat 41, ayat yang terkenal juga. Yesus bilang demikian. Matius 26 ayat 41. Saya membaca. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi dagingnya lemah. Nah itulah makanya manusia suruh berdoa, karena manusia masih pakai daging gitu loh saudara. Nah daging ini kok semakin dekat dengan Tuhan, ya, maka barang siapa menuruti roh, dia tidak akan menuruti daging. Nah sekarang roh kita supaya turut, ya dekat sama Tuhan dong, ya, pelan tapi pasti. Maka roh itu akan bekerja, bahkan di luar kesadaran kita. Loh. Dan orang akan menilai. Yang menilai bukan kita sendiri, tapi orang, aku kok suwe-suwe dulu kowe iki kok seneng gitu. Kowe kok berubahnya banyak.
Loh, itu yang menilai orang lain, bukan kita yuk sok-sokan menilai dia, tidak. Kenapa tadi? Karena kita dekat dengan air, kita basah, dekat dengan api, kita panas. Sekarang dekat dengan Tuhan yang Maha Kudus, jadi kudus enggak? Bukan oleh kekuatan kita, tapi roh itu yang akan menolong kita. Sebab sekali lagi, untuk seorang bisa berdoa, kalau bukan Roh Kudus yang menolong, tidak bisa. Roma 8 ayat 26. Sebetulnya kita sendiri tidak bisa berdoa. Saya tidak bisa berdoa, Bapak Ibu sendiri tidak bisa berdoa. Kalau Roh Kudus itu tidak ngajar Bapak Ibu dan saya untuk berdoa. Jadi sekali lagi, yang pertama, yakinlah Allah ada di sini. Bapak, Ibu, dan saya sedang menghampiri Allah yang tidak kelihatan tapi ada. Dan Allah yang ada itu dia akan memberi upah kepada setiap orang yang mencari dia sungguh-sungguh. Orang yang tidak mencari dia tidak sungguh-sungguh, ya nggak dapat apa-apa. Ya kan? Jadi sekarang masalahnya, saya sungguh-sungguh nggak. Buktinya udan-udan ngorok. Hujan aja datang kok. Ya, diberi upah. Dan Yesus ini menyuruh supaya kamu bisa tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kalau jatuh apa yang beledak gitu. Supaya tidak jatuh dalam pencobaan, berjaga dan berdoa. Ya. Tidak cuma berjaga tapi berjaga dan berdoa. Itu resepnya Tuhan. Resepnya yang paling manjur dan Yesus ngalami. Ketika dia harus menghadapi sesuatu cawan murka Allah, maunya tubuhnya, dagingnya nggak mau. Dagingnya Yesus nggak mau. Bapak kalau boleh cawan ini nggak aku minum ya. Wah, saya nggak berdosa kok. Masa saya suruh mikul dosa dunia. Tapi akhirnya Yesus bisa melakukan. Dia tidak jatuh melawan kehendak Allah. Dia tidak jatuh menyangkali masuk kedatangannya. Dia bisa selesai dan dia tidak jatuh, tapi dia kuat karena dia berdoa. Karena dia berdoa. Dan kita mencatat setelah dia berdoa, peluh darah, peluhnya darah menetes. Tapi Tuhan utus malaikat menopang dia. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, yang nyuruh doa adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan disuruh doa, Tuhan sudah siapkan upah. Yang kedua, doa itu untuk siapa sih selain untuk kita sendiri supaya kuat? Nasihat Paulus, ayat yang terkenal juga, 1 Timotius 2, saya membaca 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-4. 1 Timotius 2 ayat pertama sampai 4. Oke, kita baca bersama-sama tadi saya baca di 3, 2, 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan pada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Luar biasa. Selain kita supaya tidak jatuh dalam dosa pencobaan, kita kuat, ya. Seperti Paulus katakan, maka segala kata Allah, supaya setelah kamu menyelesaikan segala sesuatu, kamu tetap berdiri kokoh, tidak jatuh. Yang kedua, selain untuk diri kita sendiri, untuk semua orang. Bangsa Indonesia sedang butuh doa Anda dan saya.
Pray for Indonesia. Pray Sulawesi. Pray Kalimantan Selatan. Pray Sumedang. Jadi kita berkumpul sekali lagi, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi naikkanlah permohonan, doa syafaat untuk semua orang, untuk raja-raja termasuk pembesar, baik presiden, gubernur, bupati, wali kota, sampai jajaran paling bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Kita berdoakan. Sangat ruwet. Kalau saya lihat di televisi mengerikan, lebih dahsyat dari di Jogja, 6,2 skala Richter. Remuk Majeni. Sebab itu butuh doa Anda dan saya. Doa siapa? Orang yang peduli atas bangsa ini. Bukan berarti yang berdoa di rumah tidak perlu saya akan berdoa. Tetapi Tuhan katakan, ketika kita berkumpul, kita sedang membangun persekutuan. Jangan tinggalkan persekutuan, Ibrani 10:25, supaya kami saling membangun sana. Singkat cerita, pada malam hari ini, kita tetap tidak menyalahi aturan pemerintah, protokol tetap, buktinya jaraknya jauh, dan ruangan ini hanya kapasitasnya di bawah 50%. Yang kedua, kita semua pakai masker, tetap cuci tangan. Dan sekarang kita sedang menghadapkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita sedang butuh Dia. Sekalipun Dia tidak kelihatan, tapi iman kita mengatakan Tuhan ada di sini. Tuhan hadir dan Tuhan mendengar, dan Tuhan yang menyuruh kita berdoa. Sebab kita berdoa tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kemudian kita mau berdoa syafaat untuk pembesar-pembesar, untuk semua orang, supaya kita bisa hidup dengan tenang dan tentram, dan kesalehan dan kehormatan. Karena itulah yang baik dan berkenan. Itulah yang baik dan berkenan. Kalau Anda dan saya sedang berdoa syafaat, itu di mata Tuhan itu baik, sangat baik, dan Tuhan berkenan. Dan sekarang masalahnya kenapa? Isi hati kita itu, lihat, ya, jangan ada ganjilan satu dengan yang lain. Jangan ada ganjilan satu yang lain. Yesus berkata, kalau kamu ingin datang pada Allah Bapa, kamu ada sesuatu, pulang lebih baik pulang. Telat nggak apa-apa, ini aku mau beres. Ya. Karena Allah tidak ingin ketika kita datang pada Dia ada sesuatu hati yang pulang dulu lebih baik, maaf bicara, seolah-olah Allah mau menerima persembahan yang basi. Karena tertunda kita pulang, dan Yesus lagi apa? Allah tetap tekun menanti setiap orang yang datang dengan sungguh-sungguh. Sekalipun harus pulang dulu sholat, ditunggu. Jadi Allah menghargai orang yang datang pada Dia dengan sungguh-sungguh, rela bayar harga, rela menyucikan hatinya, mengampuni orang lain. Dan itulah berkenan dan baik dari Allah. Sekali lagi, bukan doa untuk dirinya sendiri, sekalipun perlu supaya kamu jatuh dalam percobaan. Dan kedua, berdoa untuk semua orang, dan itu dikehendaki Allah, yang menghendaki semua orang menerima keselamatan dan pengetahuan akan kebenaran. Dia cuma selamat, tapi nek orang ngerti apa-apa yuk bingung. Tidak tahu kebenaran firman Allah juga bingung. Jadi Allah menghendaki semua orang selamat dan memiliki pengetahuan akan kebenaran. Lewat apa? Lewat doa. Amin. Sekian dengan firman Tuhan. Mari kita datang pada Dia. Ku tahu Allah lihat aku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik,
Dia baik, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu, ku yakin Dia selalu serta. Dia baik, Dia baik, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatang, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu serta, Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Dari awal lagi ku tahu Bapa peliharaku. Amin. Dia baik, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu serta. Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, amin, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Yang baik lewati, haleluya, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik bagiku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biar di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di tempat yang lain, ingat, sekalipun lewati hal-hal yang tidak enak, tapi Allah bisa mengubah itu mendatangkan kebaikan. Karena Allah melakukan segala sesuatu, bahkan di luar nalar manusia, bahkan yang kadang-kadang tidak nalar, Allah bisa lakukan demi untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia, demi setiap orang-orang yang berharap pada Dia. Dan Allah berkata, tidak dipermalukan orang yang percaya berharap pada Dia. Orang yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh tidak dipermalukan. Amin. Bahkan Allah memberi upah pada setiap orang yang mencari Dia sungguh-sungguh. Dan kesungguhan itu hanya Allah yang tahu. Hati kita benar-benar sungguh-sungguh mencari Dia, tidak. Orang lain mungkin kita kelabui dengan perangai, sikap kita yang manis. Tapi Allah yang tahu hati kita yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kita akan pujian ini sekali lagi. Ku tahu Bapa peliharaku, amin. Dia baik,
Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa lihat aku, Dia baik. Melewati badai cobaan, lewat badai cobaan, haleluya, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa lihat aku, Dia baik bagiku. Haleluya. Sembahlah Dia, Bapak Ibu terkasih. Sembahlah Dia. Suatu bukti bahwa kita percaya ada Allah di sini. Mari kita sembah Dia tidak jauh. Dia hanya sejauh doa, kata firman Tuhan. Apabila kita sudah mengakui dosa kesalahan kita, maka tangannya tidak terlalu singkat untuk menjamah kita, telinganya tidak terlalu berat untuk mendengar keseruan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau mengasihi kami. Haleluya, kami sangat lemah Tuhan. Tanpa Roh Kudus, tanpa firman-Mu, kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Daging kami lemah, kami mudah goyah. Baik yang lewat kami dengar, yang kami lihat Tuhan sering mengacaukan pikiran kami. Tapi kalau kami datang kepadamu ya Allahku, Kau mengatakan yang menanti-nantikan Tuhan akan diperbarui kuatnya. Yang menanti-nantikan Tuhan akan diperbarui kuatnya. Haleluya, haleluya. Oh, syukur bagimu yang menanti-nantikan Tuhan, Engkau memperbarui kuatnya, sehingga kami kuat melepaskan kedagingan kami. Kami kuat melepaskan emosional kami, Tuhan. Kami mampu melepaskan segala hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Allahku, Allahku, ajaib Engkau. Terima kasih. Jamah kami satu bersatu Tuhan. Jamah setiap lutut yang bertelut. Haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau yang beracara dengan kami. Engkau punya urusan dengan kami, karena Engkau ingin membentuk kami serupa dan segambar dengan Engkau. Selain oleh darah Yesus, oleh persekutuan dengan Engkau, di sana Engkau akan berkarya lebih jauh. Ketika seorang dekat dengan api, dia akan mengalami panas. Ketika dia seorang dekat dengan air, dia akan basah. Kalau dia dekat dengan Allah yang Maha Kudus, maka kekudusan-Mu sendiri akan menolong kami. Allahku, bukan kami mampu berbuat kudus, tetapi karena Engkau mengkuduskan kami, Engkau mengkuduskan kami, Engkau mengkuduskan pikiran kami, Engkau mengkuduskan perasaan kami, Engkau menguduskan keinginan kami, sehingga kemudian keluar dari hati kami ada perkara-perkara sesuai dengan kehendak-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami butuh peran Roh Kudus. Kami butuh Roh Kudus, kami butuh Roh Kudus, kami butuh Roh Kudus, kami butuh Roh Kudus.
Kami butuh Roh Kudus, kami butuh Roh Kudus. Perbarui kami Tuhan, perbarui karakter kami, sehingga hubungan kami dengan sesama semakin indah karena Kau ada di antara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari kita bangkit bersama-sama Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Ya zaman tenang hidupku dan berikan damai dan beri damai di hatiku. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kan ungkapkan kata dengan beriman. Dia jamah setelah hidupku. Haleluya. Dan beri damai dan beri damai di hatiku. Haleluya. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah. Naikkan pujian ini. Oh, dia jamah segenap hidupku. Nah, hidupku. Haleluya. Amin Tuhan. Dan beri damai di hatiku. Semua berubah, semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapak Ibu saya kasih, mungkin ada di antara kita mempunyai sesuatu hal yang perlu zaman Tuhan. Nyanyikan dengan penuh iman. Allah di sini dia memberi upah buat setiap orang yang datang kepada dia sungguh-sungguh. Sambil Anda menyanyi, letakkan bagian mana yang Allah perlu jamah. Tangan kanan taruh bagian mana yang ingin Allah jamah. Karena Allah menyertai tangan Anda. Inilah masakan dia jamah. Nah, hidupku, segenap hidupku akan dijamah Tuhan. Dan beri damai, damai di hatiku. Haleluya. Semua berubah, semua berubah dan aku tahu dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah berulang kali. Oh, dia jamah segenap hidupku, segenap hidup kita. Haleluya. Dan beri damai di hatiku. Dan pujilah namamu Tuhan. Semua tak berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru.
sesuatu yang baru, aleluya. Yesus jangan ku jadi baru. Haleluya. Segala puji dan hormat, segala kemuliaan dan keagungan hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Karena Engkau menguduskan kami, kamu pun Engkau bentuk menjadi kudus. Sekalipun di luar kesadaran kami, tapi kami percaya kuasa firman dan Roh Kudus akan menuntun kami hari lepas hari akan semakin bentuk seperti Kristus. Itu firman-Mu berkata, bukan perkataan kami. Oleh sebab itu Bapa, meterangkan firman-Mu dalam diri kami, supaya kami diselamatkan dan kami memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, dan itu kehendak-Mu yang baik buat kami. Terima kasih Bapak. Malam ini kami sekali satukan hati kami. Kami bawa dalam doa kami pada malam hari di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan uluran tangan-Mu. Dari tempat ini kami sepakat, kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang susah dihiburkan dalam nama Yesus, yang mengalami kelesuhan dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengalami keraguan-raguan, yang mengalami kebimbangan, kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Engkau bangkitkan kembali iman percaya mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang menyatukan manusia dengan Allah. Nama itu juga yang kami panggil. Engkau yang menjamah saudara-saudara kami yang di rumah, baik di rumah sakit, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada pembaharuan yang dikerjakan di Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak. Malam ini juga kami berdoa secara khusus untuk keberadaan bangsa dan negara kami, ya Allahku. Kami berseru hanya kepadamu, ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi Barat, Majening. Oh, haleluya. Kami hanya menyebut nama itu di hadapan-Mu, ya Allahku. Engkau yang tahu dan apa yang Kau akan lakukan, terjadilah, lakukan Tuhan. Engkau jamah para pejabat yang ada di daerah tempat itu. Engkau beri hikmat, akal budi, segala sesuatunya yang dikerjakan diberkati oleh Allah, diberkati oleh Allah di dalam nama Yesus. Demikian juga wilayah Kalimantan Selatan dan Barat yang kena banjir. Ya Allahku, di dalam nama Yesus, kami satukan hati kami, berkati mereka. Oh haleluya. Supaya mereka boleh dientaskan dari hal-hal yang Tuhan saat ini mereka sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati mereka. Para pejabat sekitar tempat itu Tuhan, Kau beri hikmat akal budi untuk membagikan logistik yang diperlukan di dalam nama Yesus. Cukupkan Tuhan, cukupkan dalam nama Yesus. Ini untuk kami berdoa untuk yang daerah Sumedang, Jawa Barat kena longsor. Dari tempat ini kami berdoa, kami memberkati saudara kami yang di Sumedang di dalam nama Yesus. Nama di atas nama, memberkati saudara kami di Sumedang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam ini juga kami berdoa untuk para pemimpin seperti firman-Mu mengatakan, Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan jajaran Menteri Indonesia Maju,
dan pejabat-pejabat setingkat menteri. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, tumpangkan tangan atas mereka. Kesehatan mereka, hikmat akal budi turun atas mereka karena Kau mengasihi mereka. Sehingga mereka boleh mentransfer berkat-Mu kepada pejabat-pejabat di bawahnya, baik gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, padukuhan, RW, RT. Di dalam nama Yesus, berkati mereka dengan hikmat atau budi dan takut kepadamu, sehingga mereka benar-benar melakukan tugas memberkati masyarakat yang sedang mengalami banyak hal yang tidak enak ini. Demikian juga lembaga yudikatif dari MA, KA, MK, jajaran pusat dan di bawahnya. Demikian juga wakil-wakil rakyat di legislatif, MPR, DPR, DPD, DPRD 1, DPRD 2. Kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Jamah mereka sehingga benar-benar mereka mewakili rakyat yang telah memilih mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga memberkati TNI dan Polri. Kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Berkati mereka sehingga mereka melakukan otoritas yang kudus, sehingga mereka boleh menegakkan keamanan, stabilitas keamanan ada di wilayah NKRI Sabang Merauke, Minahasa Pulau Rote. Terjadi keamanan. Demikian juga kami berdoa pejabat-pejabat khusus di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Tumpangkan tangan kepada mereka, sehingga mereka boleh mengalirkan, menggerakkan roda perekonomian dalam situasi yang tidak mudah ini, tapi dengan hikmat akal budi dari Engkau. Dan secara khusus kami doakan untuk para mereka yang Kau letakkan di garis depan gugus tugas. Kami berdoa di dalam nama Yesus, baik dokter khusus, dokter pendamping, perawat, tenaga medis yang lain. Kami berdoa di dalam nama Yesus, perlindungan darah anak domba Allah melingkupi mereka. Juga untuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta, Tuhan lingkupi mereka dengan darah anak domba Allah, sehingga mereka boleh melakukan pelayanan di dalam perlindungan darah anak domba Allah. Dan seluruh jemaat Tuhan Yesus, baik yang berkumpul dalam kelompok-kelompok maupun yang ada di rumah masing-masing, biarlah Tuhan kasih karunia-Mu yang terus membawa kami, iman kami sampai pada kesudahannya, iman yang membawa kemenangan, keselamatan. Dan sekarang Tuhan, tumpangkan tangan-Mu atas kami, alirkan berkat-Mu atas setiap kami yang boleh berhimpun. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Sang Putra, persekutuan oleh Roh Kudus menyertai setiap pribadi lepas pribadi kami, mulai malam ini sampai Kau datang kedua kali, Kau menjemput kami di atas awan-awan. Kami layak di hadapan Tuhan karena Kau menyertai kami. Haleluya. Kami akhiri persekutuan kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Sekian persekutuan kita. Nanti perkembangan selanjutnya kita akan dengar lewat sosial media yang ada. Tuhan